Tanggal 1 Oktober dipercaya sebagai titik awal kesadaran baru, ketika portal dimensi 5 benar-benar terbuka lebar. Lalu, di saat yang sama, ciri-ciri Satyru Piningit yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan diri. Apakah ini kebetulan atau tanda sejarah Nusantara memasuki babak baru? Yuk kita bongkar bersama sambil buka pemahaman baru. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Coba bayangin, kalau tanggal 1 Oktober ini bukan sekadar pergantian bulan biasa, tapi justru jadi titik awal babak baru kesadaran manusia. Bukan sekedar isu, banyak kalangan spiritual percaya kalau hari ini menandai benar-benar mulainya kehidupan di frekuensi dimensi 5. Pertanyaannya, apa yang bakal terjadi sama kita? Dan gimana hubungannya sama munculnya Satyru Piningit yang selama ini jadi misteri besar Nusantara? Dimensi 5 itu apa sih? Kalau dimensi 3 kita kenal sebagai dunia fisik, dan dimensi 4 dianggap sebagai ruang waktu. Maka dimensi 5 lebih ke ranah kesadaran. Ini bukan dunia lain yang bisa kita datangi dengan pesawat luar angkasa ya, tapi level persepsi baru yang bikin manusia lebih peka, lebih nyambung sama energi semesta, dan lebih sadar kalau hidup bukan cuma soal makan, kerja, dan tidur. Nah, 1 Oktober disebut-sebut sebagai momen ketika energi semesta benar-benar nge-shift, kayak pintu besar yang kebuka dan kita disuruh masuk. Siap nggak siap, perubahan ini jalan terus. Menariknya, banyak teks ramalan Nusantara ternyata nyambung dengan momen ini. Misalnya, dalam ramalan Jayabaya sering ngomong soal zaman edan, dan kemudian munculnya pemimpin bijak yang disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit. Nah, pertanyaannya, apa mungkin zaman edan itu udah kita lewatin dan 1 Oktober jadi tanda awal masa kebangkitan? Kalau iya, berarti kita lagi ada di bab transisi paling penting yang pernah dicatat Nusantara. Sekarang, mari kita bongkar pelan-pelan. Ciri-ciri Satyru Piningit yang katanya bakal muncul di era ini. Pertama, dia bukan tokoh yang muncul dengan hingar-bingar, justru malah sebaliknya. Piningit artinya tersembunyi. Sosok ini tumbuh dalam diam, nggak banyak orang tahu. Tapi ketika waktunya tiba, energi dan pengaruhnya tiba-tiba terasa luas. Banyak yang percaya dia bukan cuma pemimpin politik, tapi juga pembawa kesadaran baru. Orang yang jadi cermin nilai spiritual, nilai moral, dan kebijaksanaan leluhur. Ciri kedua, Satyru Piningit katanya nggak bisa dibaca dari penampilan luar. Bukan soal dia gagah atau kaya, tapi lebih ke aura yang bikin orang merasa tenang sekaligus tergerak. Sosok ini muncul bukan buat cari kuasa, tapi buat ngejalanin misi. Dan menariknya, dalam konteks dimensi 5, bisa jadi Satyru Piningit bukan satu orang, tapi kesadaran kolektif. Artinya, energi Ratu Adil bisa hidup di dalam banyak orang yang sudah siap masuk frekuensi baru. Jadi, mungkin kita nggak lagi nunggu satu jagoan ya, tapi justru generasi yang bangkit bersama. Ciri ketiga, keberadaannya bakal terasa pas momen krisis. Nah, kalau kita lihat situasi dunia sekarang, perubahan iklim lah, banyak konflik lah, teknologi yang bikin manusia makin asing sama dirinya sendiri. Bisa jadi ini konteks yang dimaksud. Justru di tengah kekacauan muncul sebuah jalan baru. Dan 1 Oktober bisa jadi titik klik di mana energi itu mulai terasa lebih nyata. Sekarang
Gimana sih cara tahu kalau kita udah nyentuh frekuensi dimensi 5? Ada beberapa tanda sederhana. Misalnya, makin sering dapat intuisi yang tepat, mulai ngerasa lebih peka sama energi orang lain, bahkan kadang bisa merasakan sesuatu sebelum kejadian. Terus, makin pengen hidup lebih sederhana, lebih selaras sama alam, dan gak gampang ke-trigger drama murahan. Kalau kamu ngerasa tanda-tanda ini muncul, bisa jadi kamu udah resonan sama frekuensi baru. Dan siapa tahu, kamu sendiri bagian dari satria yang ditunggu itu. Tapi jangan salah, masuk ke dimensi 5 bukan berarti hidup kita langsung bebas dari masalah ya. Justru tantangan tetaplah ada. Tapi cara kita ngadepin masalah itu sudah berubah total. Kalau dulu kita gampang marah, sekarang bisa lebih cepat sadar dan maafin. Kalau dulu kita ngerasa sendirian, sekarang lebih gampang ngerasa connect sama energi semesta. Dan itu semua bagian dari kesadaran baru yang mulai aktif 1 Oktober ini. Jadi, apa hubungannya sama Setropiningit? Bisa jadi sosok ini adalah sebuah simbol, tanda bahwa kesadaran baru udah lahir. Entah dalam bentuk satu figur nyata atau dalam bentuk kebangkitan massal. Yang jelas, pesan Nusantara udah jelas. Setelah zaman Edan, bakal ada masa kebangkitan. Dan mungkin 1 Oktober adalah tanggal yang selama ini ditunggu. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi penonton aja atau ikut jadi bagian dari kebangkitan ini? Karena kalau portal dimensi 5 udah kebuka, kesempatan buat tumbuh bakal lebih mudah. Tinggal kita siap atau enggak buat nerima energi baru itu. Sugeng rawuh zaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.